M, Radio Al-Hikam, media dakwah informasi dan hiburan keluarga. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah, malam ini pengajian rutin dalam rangka kerjasama antara Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama dengan Radio Al-Hikam 91.9 FM yang beralamat di Gang Bumitaka 3, Poros Kabo, Sangatta Utara bisa berjalan seperti semula, yaitu jadwal rutin jam 9 malam sampai jam 10. Alhamdulillah malam ini kedatangan tamu juga di studio, yaitu Ustadz Suyuti dan Syekh Galimin. Dan masih ada beberapa hadirin yang di luar juga, itu ada Ustadz Mu'ato dan tuan rumah yaitu Gus Mudir. Alhamdulillah malam ini juga hadir yang nanti akan mengisi pengajian on air sekaligus online, yaitu Al-Ustadz Mahfud Effendi. Beliau akan membawakan materi dari kitab Bidayatul Hidayah karya Sang Hujatul Islam Al-Imamul Al-Ghazali. Mari kita sama-sama mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau paparkan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di studio dan terutama bagi pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM. Mari kita sama-sama dengarkan tausiah dari beliau, Al-Ustadz Mahfud Effendi. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama ya Radio Al-Hikam 91.9 FM serta pemirsa live streaming Facebook Radio Al-Hikam Sangatta Kutai Timur, dan tak lupa kepada para hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk datang di studio ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang baik di sisinya, dan dijadikan satu sebab kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar mukadimah saya untuk mengawali kajian atau materi pada malam hari ini. Mari kita hadiahkan suratul Fatihah kepada muallif hadal kitab, yakni Imam Ghazali. Liridha ilah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa khususan Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa ila hadarati Syekh Jainuddin Al-Malibari lahumma walana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Untuk materi hari ini atau kajian pada malam hari ini, kita melanjutkan apa yang telah kita bahas kemarin, bahwasanya untuk fasal atau bab ini kita telah membahas tentang adab sholat, etika sholat, bagaimana menurut Imam Ghazali. Ketika di awal kemarin sudah disampaikan, setelah kita suci dari atas, dari najis yang melekat pada pakaian, kemudian pada badan dan tempat untuk sholat itu sendiri, kemudian menutup aurat dan seterusnya, maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan
melanjutkan fasal atau melanjutkan materi selanjutnya. Masih dalam satu rangkaian karena memang ini babnya panjang, sehingga biasanya satu malam atau satu majelis, satu saat itu bisa selesai. Namun untuk materi ini atau kajian kali ini kita melanjutkan sampai 2 pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wajhar bil qiraati fis subhi wal maghribi wal isya'i wa ani fil raq'ataini al-ulaini. Artinya kita dianjurkan untuk membaca nyaring karena memang ada sholat zuhur dan asar itu sir, artinya kita tidak menyaringkan bacaan-bacaan di dalam sholat. Namun ini disuruh untuk menyaringkan atau membaca keras bacaan-bacaan yang terdapat dalam sholat. Itu di apa saja? Fis subhi wal maghribi wal isya'i, yakni di 2 rakaat awal pada sholat subuh, kemudian maghrib dan isya. Ketika rakaat ketiga di sholat maghrib tentu bilsir. Yang dimaksud adalah rakaat 2 yang awal. Kemudian sama dengan sholat isya 4 rakaat, kemudian yang awal itu yang dibaca jahar atau yang dibaca keras. Ila ang takuna makmuman, kecuali kalau memang kamu menjadi seorang makmum, maka kita tidak dianjurkan membaca keras, karena yang menjadi anjuran di sini adalah membaca keras itu adalah seorang imamnya yang di depan. Namun bagi makmum apa yang dianjurkan untuk membaca keras? Wajhar bitakmin. Artinya bagi makmum ini ketika membaca amin ini dianjurkan untuk membaca dengan keras. Waladdallin. Amin. Dan ini berbarengan dengan aminnya imam. Waqra fi subhi ba'dal fatihati minas suwari tiwali al-mufassili wa fil maghrib fi qisarihi wa fil dhuhri wal asri wal isya'i min awsatihi nahwu sama'i dzatil buruj. Artinya di dalam salat subuh itu ketika selesai membaca Fatihah, ya, surat Fatihah, maka kita dianjurkan atau disunnahkan untuk membaca bacaan atau surah nih yang agak panjang, ya, antara maghrib dan subuh itu. Maghrib, subuh, wafil maghrib. Sedangkan maghrib ini wafil subuh tadi yang panjang itu adalah sholat subuh. Kemudian wafil maghrib min qisarihi wafil dhuhri. Nah, sedangkan maghrib itu kita dianjurkan atau disunahkan untuk membaca surat yang agak pendek. Wafil dhuhri wal asri wal isya, sedangkan dhuhur, asar dan isya ini ausat, artinya di tengah-tengah, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Ini contohnya di sini ausatihi nahwu was-sama'i dzatil buruj wa ma qarabaha, artinya semisalnya, artinya surat-surat yang semisalnya yang tidak terlalu panjang. Minas suwari fis subhi wa fis safar. Nah, dan adapun fis safri atau fis safari qul ya ayyuhal kafirun, ketika kita hendak berpergian dan itu ternyata waktu subuh kita masih dalam perjalanan, seperti halnya kita ya entah kemana karena memang melakukan safar atau perjalanan dan ternyata subuh masih di perjalanan, ini yang dibaca adalah Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Artinya 2 surah pendek ini yang memang dianjurkan untuk dibaca ketika kita dalam hal atau dalam keadaan sedang safar atau dalam bepergian. Akan berbeda jikalau masih dalam keadaan biasa, ya, bermukim, maka untuk membaca surah yang agak panjang. Selanjutnya wala tasil akhiru surah bitakbiratir ruku'. Ini artinya ketika selesai akhir surat, ya kan, bitakbiratil ruku'. Setelah selesai kita membaca surah, nah ini jangan sampai kemudian langsung kita melakukan takbir ruku', artinya langsung kita ruku'. Nah, ini ada jeda. Walakin ifsil bainahuma bimiqdari subhanallah. Artinya setelah selesai membaca surah, ya,
yang surat. Ini kita berhenti sejenak, sekiranya cukup dibaca untuk cukup atau waktu tersebut cukup dibacakan atau waktu kita sekiranya bisa digunakan untuk membaca subhanallah, untuk bertasbih. Artinya jangan langsung kemudian kita ruku. Maka ada jeda. Siapa tahu mungkin masih ada makmum yang ada di belakang yang kita tidak mengerti sehingga masih ikut di rakaat yang pertama. Wa kun fi jami qiyamika mutrikon qasiron nadaraka ala musallaka. Artinya ketika kita sepanjang sholat itu dianjurkan untuk menundukkan kepala. Yakni dengan apa? Dengan melihat atau pandangan kita itu fokus pada musallaka, tempat yang dijadikan sebagai sholat. Lebih tepatnya tempat yang dijadikan sebagai tempat sujud. Itu yang menjadi pandangan kita fokus ke sana. Makanya biasanya kalau kita sholat atau apa itu dianjurkan memakai pakaian-pakaian yang paling bagus itu memang. Dan juga polosan. Harapannya apa? Ketika kita, karena memang istilahnya itu tidak menutup kemungkinan, meskipun kita memandang tempat sujud, kadang mata kita ini kalau memang tidak fokus, maka bisa saja melihat orang yang di depannya. Tertulis BHS atau juga Wadimor. Nah, ini membuat orang mikirnya kemana-mana, bisa menghilangkan konsentrasi atau bisa menghilangkan fokus. Ya, itu kenapa kemudian kita dianjurkan untuk memakai pakaian-pakaian yang polos. Jubah itu malah lebih bagus sebenarnya, karena memang sudah tertutup kan dengan jubah itu. Makanya biasanya itu sering kita mengalami hal yang demikian. Makanya untuk menjadi khusyuk di dalam sholat itu dianjurkan oleh Imam Ghazali ini untuk melihat tempat sholat kita, ini tempat sujud kita. Harapannya memang kita bisa menghadirkan hati kita, hadir di sana. Ya, bukan melihat yang lain, apalagi sampai tolah-toleh. Ini jangan. Fadzalika ajma'u lihammika wa ajhadu lihuduri qalbika. Nah, ini semuanya artinya ketika kita mampu fokus pada satu tempat, yakni tempat sholat kita atau tempat sujud kita, ini harapannya apa? Agar apa yang kita lakukan ini dapat menjadikan apa? Kita lebih konsentrasi, dapat menghadirkan hati kita di dalam sholat, dapat memaknai atau dapat memahami setiap kalimat-kalimat yang kita baca. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar pokoknya sholat. Lebih dari itu, maka apa? Maka kita harus mampu menghadirkan hati kita sekhusyuk mungkin. Tingkatannya memang masih awal sehingga khusyuk ini dirasa berat, tentu semuanya memang masih latihan. Ya, kita harus selalu melakukan atau berusaha semaksimal mungkin agar di dalam sholat kita mengalami hal yang khusyuk atau yang khusyuk di dalam sholat. Wa iyyaka angtal tafita yaminan wa shimalan. Artinya jangan sampai kita menoleh di waktu itu. Ya, tidak boleh menoleh yaminan wa shimalan, menoleh kanan kiri. Fi sholatika, di dalam sholat kita tidak boleh menoleh kanan kiri. Namun kalau memang darurat atau apa, nah ini bisa jadi beda keadaan. Tsumma kabir liruku, kemudian kita takbir Allahu Akbar untuk rukuk. Warfa yadaika kama sabaqah, artinya seperti yang telah lalu kita mengangkat tangan, maka kedua ibu jari di bawah telinga kita, sedangkan jari-jarinya di atas telinga. Pokoknya sejajar hampir dengan sepundak lah, sejajar dengan pundak kita. Kama sabawa mudda takbira ila intihai ruku, dan kita dianjurkan untuk memanjangkan takbir Allahu Akbar. Nah, itu dianjurkan untuk memanjangkan bacaan takbirnya sampai dengan selesai sampai ruku. Tsumma rohataika. Kemudian selanjutnya kita ini meletakkan telapak tangan kita ala rukbataika, di atas kedua rukbah. Itu apa? Ini loh, lutut. Nah, meletakkan tangan kita, ya, telapak tangan ini di atas kedua lutut. Wa asabiuka, dan jari jemari kita mangsyuratun, itu terbuka. Wangsib rukbataika muddadhahraka wa unuqaka wa ra'saka mustawiyan, dan ini dianjurkan untuk apa? Meluruskan kedua rukbah kita.
lutut, kemudian punggung, kemudian leher sampai kepala. Artinya ketika kita posisi sedang ruku, maka itu seperti halnya sudut siku-siku ini. Bahkan ada yang mengibaratkan kalau kita kasih entah itu alat, entah itu barang di atasnya, itu tidak guling, ya, tidak jatuh. Itu artinya posisinya sama rata, lurus, ya. Kemudian wajah fi mirfaqaika ang jambaika, dan ini kita bagi laki-laki ini dianjurkan untuk menjauhkan kedua siku kita dari pinggang kita, artinya terbuka, ya. Wal mar'atu la taf'alu dzalik bal tadhummu ba'daha ila ba'd, artinya kalau perempuan ini dianjurkan untuk menutup rapat. Kalau laki-laki ketika rukuk maka kita dianjurkan untuk membuka. Nanti sama halnya dengan apa itu ketika waktu sujud. Bagi laki-laki itu dianjurkan untuk membuka kedua lengan kita itu. Wal mar'atu la taf'alu dzalik bal tadhummu ba'daha ila ba'd, sedangkan perempuan ini dianjurkan untuk merapatkan, ya, merapatkan bagian satu dengan bagian, artinya lengan kita dengan bagian perut dan pangkal paha ini kita merapatkan. Wa qul subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dan ucapkanlah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih salasan, 3 kali. Wa in kunta munfarid, dan adapun jikalau kita sholat munfarid sendirian di rumah, tidak berjamaah di masjid ataupun di mushola ataupun di rumah namun masih munfarid, maka faziyadatu ila sab'in wa ishrin hasanun, artinya kita di tambahan 7 sampai asar 10, yang awalnya 3 kali, maka ini ditambah sampai 7 dan 10 itu baik, hasanun. Artinya kita tidak masalah menambahi bilangan yang awalnya tadi 3 kali bacaan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi 3 kali, namun ketika sendirian ini bisa ditambah sampai 7 dan bahkan sampai 10. Kalau memang ini terlalu lama atau apa ya 5 lah, enggak apa-apa. 5 sampai 7. Tsumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah kepalamu sampai dengan tegak lurus. Artinya ya memang i'tidal itu tegak, ya, tidak boleh membungkuk. Warfa' yadaika qailan, dan ini dianjurkan qailan samiallahu liman hamidah, dan kemudian kita mengangkat kedua tangan kita seraya mengatakan atau berdoa samiallahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu ila akhir, ya. Fa idza stawaita qaiman faqul rabbana lakal hamdu. Ini ada 3 tempat di dalam sholat yang ini sunnah ketika kita mengangkat kedua tangan seraya bertakbir. Yang pertama ketika pas takbiratul ihram pertama kali, kemudian mau rukuk, ini juga kita sunnah. Kemudian pas bangun dari rukuk sama ke rakaat kedua, setelah bangun dari rakaat kedua atau tasyahud yang awal, itu Allahu Akbar pas berdiri, itu juga sunnah. Artinya ada 4 hal atau 4 ihwal yang ini sunnah membaca takbir seraya mengangkat kedua tangan. Kalau yang takbir intikal kan biasanya tidak sambil mengangkat kedua tangan, hanya ucapan Allahu Akbar seperti itu. Namun ada mengangkat tangan ini di 4 tempat tadi yang disunnahkan. Wa in kunta fil faridatis subhi faqra al-qunuta. Dan ini jikalau kita ya salat subuh, maka pada saat itu, atau ini kalau memang ini di rakaat yang kedua ya, fi raqatis tsaniyati, di rakaat yang kedua. Artinya posisi setelah i'tidal ya, baca doa tadi samiallahu liman hamidah ila akhir ya, sampai min syai'im ba'du, ini kita dianjurkan untuk membaca doa kunut fi i'tidalika minar ruku'. Nah, di dalam apa? I'tidal dari ruku' ini. Nah, kaitannya tentang kunut, maka saya mengambil keterangan sedikit dari kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, bahwasanya kunut ini wa sunnah kunutun bisubhin. Kunut itu hukumnya sunnah, ai fi i'tidali rakaatihi asaniyati ba'da dzikri ratibi alal aujah. Artinya kunut di dalam salat subuh itu hukumnya sunnah.
Kemudian selain di dalam sholat subuh, maka kunut juga disunnahkan, yakni ketika fi i'tidali akhiri wa witrin nisfin akhiri minar Ramadan, yakni witir yang di separuh akhir dari bulan Ramadan, yakni 16 sampai selesai, itu kita di dalam witirnya disunahkan untuk membaca doa kunut. Wa yukrahu fil nisfil awal kabaqiyati sunnatina. Ini ketika di nisfil awal, yakni 1 sampai 15 di salat witir di bulan Ramadan, ini dikatakan dalam kitab ini, maka yukrahu artinya makruh kita membaca doa kunut, karena memang yang sering jadi amalan kita itu kunut biasanya selain subuh, kemudian selain dari separuh akhir dari bulan Ramadan, maka ada juga kunut nazilah. Ini juga ada keterangannya. Babi sairil maktubatin minal khamsi fi i'tidali raqatil akhirati walau masbuqan qanata ma'a imamihi li nazilatin. Nah, artinya ini juga dianjurkan bahwasanya ketika kunut nazilah ini nazalat bil muslimina walau wahidan ta'ata naf'uhu kasairil alim aw sujain wa dzalika litiba. Artinya kunut nazilah ini bisa dilakukan atau bisa diucapkan doa kunut itu ketika menimpa sesuatu kepada umat muslim walaupun wahidan, meskipun ini satu orang, yang sekiranya satu orang ini dapat memberikan di sini naf'uhu, memberikan manfaat kepada orang banyak. Jadi misalkan kalau di sini ada kasairil alim, atau seperti halnya adalah satu orang yang alim, mungkin ini sedang diculik atau sedang apa. Nah, sekiranya ini adalah hal yang darurat, hal yang bahaya, kita bisa berdoa dalam kondisi yang seperti ini. Atau orang yang awis sujain, wadzalika littiba. Wasawaun fiha al khaufu walau min adwin muslimin. Sama halnya kunut nazilah ini bisa dilakukan ketika ketika dalam keadaan khauf, takut atau khawatir, walau min aduwin muslimin. Takut dengan siapa? Dengan musuh dari orang muslim. Artinya hatinya gentar dengan orang tersebut, dengan siapapun. Artinya ini bisa saja mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ya, khauf, takut. Nah, ini juga bisa seseorang melakukan doa kunut. Wal qahtu, dan kelaparan, mungkin terjadi bencana kelaparan, kering, keronta, sehingga makanan-makanan, tumbuhan-tumbuhan tidak dapat tumbuh subur, sehingga untuk mendapatkan makanan itu susah, banyak korban yang berjatuhan. Nah, ini bisa kita melaksanakan kunut nazilah. Wal wabak, dan penyakit atau wabah yang menular, sebagai halnya kemarin saat corona, ini seperti halnya seperti ini, maka kita bisa disunnahkan atau dianjurkan untuk membaca doa kunut ketika yang istilahnya, karena memang dulu waktu Jumat pertama di masjid saya itu pas waktu i'tidal rakaat yang kedua pada saat Jumat itu, makmum rata-rata kebanyakan banyak yang langsung sujud, sedangkan imamnya masih berdiri melakukan doa kunut. Nah, ini ternyata dalam kondisi yang seperti ini kita dianjurkan, kita disunahkan untuk untuk berdoa. Ini namanya kunut nazilah, dan ini sekiranya mohon ampun, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari wabak atau penyakit yang mewabah. Wa kharaja bil maktubati an-naflu wal aidan, dan ini juga di salat Id ini juga wala fala yusannu fihima wal mangduratun fala yusannu fihima. Di salat 2 hari raya Id ini di dalam melaksanakan kunut, artinya tidak dianjurkan membaca doa kunut di 2 salat Id tadi itu, dan wang mangduratun dan salat nadar itu tidak dianjurkan. Raf'an yadaihi, dengan dengan mengangkat kedua tangan, hadwa mangkibaihi, sekiranya setinggi pundak. Ya, sewajarnya saja ya, kita jangan terlalu berlebihan, jangan selalu menempelkan ke dalam dada atau terlalu menengadahkan terlalu tinggi sampai di atas kepala, enggak. Kalau ini di kitab ini hadwa mangkibaihi, artinya setinggi pundak. Ya, standar saja ya, setinggi pundak, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah.
Wa jahara bihi ay al-qunut, artinya membaca doa kunut ini jahar kan tadi di awal juga disampaikan bahwasanya nadban sunnah membaca keras atau membaca jahar bagi siapa? Bagi imam, walau fi sirri. La ma'mumun lam yasma'hu munfaridun fayusironihi bihi mutlaqon. Nah, bagi makmum tentu tidak membaca namun mendengarkan ya. Bagi orang yang munfarid maka ini dibaca sir atau dibaca pelan saja, atau kita mengamini apa yang telah didoakan atau diucapkan oleh imam mutlaqan. Wa ammana jahron makmumun sami'a kunuta imamihi lidu'aihi min huna. Ini kita bagi seorang makmum maka kita dianjurkan untuk mengamini apa yang telah diucapkan oleh seorang imam. Wa ammana jahron makmumun sami'a kunuta imamihi lidu'aihi min huna. Ini bagi seorang makmum tentu kita mengamini apa yang telah dibaca atau doa-doa yang telah dibaca dari seorang imam. Nah, ketika sampai ini amma sana'u wa huwa fa innaka taqdi ila akhir fayaqulu lahu sirron. Maka memang ada bagian-bagian dalam doa kunut ini yang awal ini biasanya dibaca keras atau jahar, namun pada fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadimu wa la yu'izman hadiyat sampai akhir itu biasanya dibaca sir. Ini sudah menjadi rutinitas kita atau amalan kita. Biasanya kalau sampai pada lafaz itu biasanya kita membaca sir atau membaca pelan. Dan bagi imam ini jangan sampai mengkhususkan dirinya, itu akan makruh. Allahumma hdini fiman hadait. Ketika membaca seperti ini, ketika dia menjadi seorang imam, maka dia makruh karena hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Allahumma hdina, ganti dhamirnya itu hukumnya di sini wakuriha imam takhsisu nafsihi bidu'ain. Artinya makruh bagi seorang imam mengkhususkan dirinya dengan doa yang dibaca. Maka sudah sewajarnya, sudah seyogyanya ketika kita menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin dalam sholat, maka dalam fasal-fasal atau dalam kegiatan yang itu mana untuk berdoa, maka kita dianjurkan untuk berdoa secara umum yang tidak mengkhususkan untuk diri sendiri. Ini fasal sedikit yang saya tambahkan dalam kitab Fathul Mu'in. Selanjutnya sumasjud. Setelah itu semua itu telah selesai, kemudian tumakninah. Lantas selanjutnya adalah sumasjud, kemudian sujud mukabbiran dengan bertakbir Allahu akbar ghairu rafil yadaini, tanpa dengan mengangkat kedua tangan, hanya sekedar ucapan Allahu akbar takbir intikal. Wa awalan alal ardi rukbataika. Ini yang sering menjadi timbul pertanyaan. Ketika sujud itu yang pertama turun itu bagian apa dulu? Kedua kaki atau kedua lutut kita atau kedua tangan kita? Di sini dijelaskan bahwasanya bahwa awalan alal ardi rukbataika summa yadaika. Yang pertama adalah kedua lutut kita, kemudian kedua tangan kita, kemudian summa jabhataka. Lantas yang ketiga adalah apa? Ini jabhatun, kening. Ya. Maksufatan wada anfaka mal jabhah. Ini yang kakinya mana kok tidak ada ini? Atau kedua ujung jari kaki tidak ada ini. Berarti baru berapa? 2, 5. Sebenarnya ketika kita sujud maka ada 7 bagian. Ini mungkin kurang entah karena memang ini tidak disebutkan. Yang jelas ketika dalam keadaan sujud maka 7 bagian anggota tubuh kita itu harus menempel di tempat sujud atau di lantai. Yang pertama disebutkan bahwasanya kedua lutut kita, kemudian kedua tangan, kemudian kening jabhatun ya, sama tambahan 2 ujung jari kaki, dan itu semuanya terbuka. Wada anfaka ma'al jabhah, artinya disunnahkan untuk apa? Hidung kita itu menempel dengan
memang kalau kita dianggap sahnya kita jabahah saja sudah cukup, kening saja sudah cukup. Namun anjuran sunnah untuk apa? Untuk menempelkan hidung kita seraya keduanya menempel. Dan batasannya ini ya yang sering kita pelajari, bahwasannya untuk sujud itu sekiranya kalau kita sujud di tempat kasur atau kapas ya, itu kapas tersebut bisa tertekan. Nggak usah terlalu ditekan terlalu dalam. Agar apa? Agar saya terlihat orang yang ahli sujud. Apalagi kemudian sujudnya tidak pakai sajadah di tempat musola yang seperti awal-awal itu yang masih dicor yang apa itu sehingga ditekan gosok-gosokan. Nggak seperti itu. Ya, nah bisa lecet bahkan luka itu. Artinya ketika sujud maka kalau kita ibaratkan posisi sujud di atas kasur atau kapas, maka kapas tersebut bisa sekiranya tertekan ke bawah sedikit aja. Tidak usah terlalu ditekan dengan serius ya. Harapannya biar ada asar sujudnya. Biar nanti terlihat keren kalau saya banyak asar sujudnya. Kosong enggak seperti itu. Artinya itu hal yang bisa kita kerjakan. Ketika apa? Ketika sujud. 7 anggota ini harus menempel. Makanya dalam sujud itu biasanya hati-hati di kepala ini rambut kita itu harus kita sibak betul agar apa? Agar tidak ada satu helai rambut pun yang menghalangi kening kita pada tempat sujud. Wajah fi mirfaqaika, dan jauhkanlah mirfakun ini siku, anjambaika dari pinggang, artinya dari ya ketika sujud bagi laki-laki ini wakil batnaka an fahidaika. Nah, ketika sujud ini sama seperti rukuk tadi. Kalau rukuk laki-laki ya kan, kita merenggangkan, menjauhkan kedua siku kita dengan paha atau dengan perut lah. Sama halnya dengan sujud. Laki-laki harus dibuka tangannya. Bagi perempuan maka dirapatkan, dimasukkan ke dalam. Wal mar'atu la. Nah, sedangkan untuk perempuan jangan sampai seperti halnya yang dilakukan oleh orang laki-laki tadi, membuka kedua tangan kita. Wadha yadaika 'alal ard, dan kemudian letakkanlah kedua tanganmu ini di ard bumi, ya di tempat sujud kita nih. Hadwi min gabaika, sekiranya sejajar dengan pundak. Ketika sujud maka tangan kita ini sebenarnya kalau praktek enak, tapi prakteknya saya di atas ini saya. Sekiranya ketika kita sujud, nah kedua tangan kita itu sejajar dengan pundak. Jangan ke atas, terlalu ke atas, atau bahkan nanti di sini ada tangan kita malah dihamparkan ke tempat sujud. Kan tidak menutup kemungkinan malah kita seperti halnya kan, kalau mohon maaf dalam sebuah hadis atau apa itu bahwasanya jangan sampai kemudian kita menghambarkan sebagaimana entah itu hewan bisa jadi anjing kalau dalam hadisnya itu. Kita terlalu seperti itu. Nah, artinya kedua telapak tangan kita ini diletakkan sekiranya sejajar dengan pundak. Ya berarti ya sama, jangan sampai. Nah, itu kalau saya praktik di atas ini cocok sebenarnya, tapi kok kurang pas. Itu tentang sujud. Kemudian wala tafrush. Nah, jangan dibentangkan di ra'ika, lenganmu alal ard. Nah, jangan sampai membentangkan lengan kita ini di atas bumi. Artinya tadi jangan sampai menghamparkan semuanya ini, dihamparkan di tempat sujud kita itu. Maka dua telapak tangan kita itu tadi diletakkan ke dalam di bumi yang sejajar dengan kedua pundak kita. Waqul subhana rabbiyal a'la salasan. Ini sama seperti di atas tadi, boleh 3. Ini kemudian au sab'an au ashran, boleh 7 atau boleh 10 in kunta munfarid. Jika kita salat sendirian maka 7 sampai 10 itu bisa ditambahkan. Artinya ya memang semakin banyak bacaan zikir yang terdapat dalam sujud kita, sujud atau rukuk. Di rukuk tadi dikatakan demikian, kalau memang ini salat munfarid maka tambahkan 7 sampai 10.
Kalau terlalu panjang waktu saya habis kayak ini. Ya 5 tidak masalah. Tapi yang jelas tambahkan, dan ini baik hasan. Sumarfa ra'saka minat sujud mukabbiron. Kemudian kita bangun dari sujud seraya bertakbir Allahu Akbar. Sudah barang tentu ini tidak sambil mengangkat kedua tangan, tidak mengambil, tidak sambil mengangkat kedua tangan karena dari sujud. Hatta ta'tadila jalisan. Sehingga apa? Sehingga sampai posisi duduk yang tegak. Bungkuk atau apa ya, memang tegak lurus. Wajlis ala rijlika al yusra. Kemudian duduklah di atas duduk kakimu yang kiri. Wansib qadamaikal yumna. Kemudian tegakkanlah kaki kanan. Ini duduk iftiros, sama dengan iftiros. Wadok yadaika ala fahidaika. Kemudian letakkanlah kedua tanganmu di atas paha. Wal asobi. Kemudian mangsyuratun, dan kedua atau jari-jari kita, ya jari-jari kita itu semuanya terbuka. Wakul rabbik firli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'ani itu. Ya. Kemudian sumasjud sajadatan tsaniyatan. Kadzalika summa i'tidal jalisan jalsatal istirahah. Kemudian sujud yang kedua kalinya, kemudian kita disunahkan atau dianjurkan juga untuk duduk istirahah. Artinya sebelum kembali berdiri maka ada duduk sebentar. Ini kalau digunakan sebentar itu sekiranya berapa waktunya, maka seperti di awal tadi sekiranya cukup digunakan untuk bertasbih. Duduk sebelum kita bangkit untuk rakaat ke selanjutnya. Duduk yang jalsatan khafifatan ini di sini. Wasil rakaat tsaniyata kal ula, maka lakukanlah rakaat yang kedua kal ula seperti halnya yang awal tadi. Wa ini ta'awud, kemudian kita juga dianjurkan atau mengulangi ta'awud kita. Ya, meskipun tidak dijaharkan, ya. Kita sir untuk ta'awud ini sunnah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bil ibtida' tsumma tajlis fi rakaat tsaniyah li tasyahhud awal. Kemudian wadok yadal yumna, dan ini ketika posisi tasyahud awal, maka letakkanlah yadal yumna, tangan kananmu fi julusika di tasyahud awal ala fahdil yumna, di atas Di atas paha bagian kanan. Makbudotan asabi, dengan tergenggam, artinya jari kita menggenggam, ila musabbihata wal ibham, kecuali jari telunjuk dan ibhamun itu ibu jari. Ya karena memang posisi kedua ini di pinggir, ya. Persiapan untuk ketika kita syahadat. Wa tursiluhuma wangsyur bimusabihata, dan berilah petunjuk. Kemudian yumnaka ingda qaulika illallah. Nah, ini artinya nanti jari telunjuk kita ini ketika pada lafaz atau pada saat syahadat dan pas pada lafaz illallah, maka jari telunjuk kita itu menunjuk. Dan pada saat itu kita biasanya setelah kita melihat, kalau awal tadi kan sepanjang kita sholat rakaat 1, 2, maka itu posisi kita di tempat sujud, artinya melihat pandangan kita, fokus kita di tempat sujud. Nah, pas pada saat tasyahud ini dan illallah, maka ini biasanya kita dianjurkan untuk melihat jari telunjuk. Dan ini ada banyak versi, ya. Ada yang memang biasa telunjuknya ini tidak bergerak-gerak, ada juga memang orang yang pemahaman yang lain sehingga ini menggerak-gerakkan jarinya. Sebenarnya hadisnya itu cuma satu, cuma cara memahami, ya. Ketika sholat Nabi menggerakkan jarinya ketika tasyahud. Nah, ini sehingga banyak versi, 2 versi muncul. Ini sebenarnya hanya menggerakkan, maksudnya menggerakkan ini dari yang awal menggenggam kemudian menggerakkan, memberikan isyarat atau isyarah. Kemudian pendapat yang kedua menggerakkan dikatakan atau dikatakan atau dikategorikan menggerak-gerakkan, sehingga ya kita tidak usah terlalu membenarkan diri sendiri dan kemudian lantas menyalahkan orang lain yang tidak sama dengan kita. Loh, itu sholat model apa kok seperti itu? Menggerak-gerakkan jarinya ketika tasyahud awal ataupun akhir.
Nah, ini jangan kita lantas sering atau mudah untuk menjustis bahwasanya apa yang tidak dilakukan atau yang tidak sama dengan apa yang kita lakukan itu salah. Enggak, karena memang sudah barang tentu mengambil pendapat lain kemudian bisa jadi versi mujtahid yang lain, sehingga kita dalam beragama, dalam melakukan hal apapun dalam konteks ibadah, maka kita toleran saja. Pasti orang tersebut melakukan seperti itu ada dasarnya. Tidak usah kemudian kita ngata-ngatain yang tidak tidak usah. Kemudian pas saat itu wada'il yadil yusra, dan kemudian letakkan tangan kiri kita mangsyuratan terbuka, al-asabi al-fahidil yusra, kemudian dengan tangan di paha kiri, paha yang kiri. Wajlis ala rijlikal yusra, dan kemudian duduklah di atas kaki kiri. Fi hadat tasyahud kama baina sajdataini. Wa fi tasyahud akhir mutawaruk, atau duduk tawaruk. Kalau yang iftiros itu sama, ketika artinya kita duduk di kaki kiri kita. Ya, sedangkan kaki kanan itu lurus, istilahnya kayak memanjat bagian kanan, kaki yang kanan kita. Wastakmil addu'a al-ma'ruf al-ma'thur ba'da salat ala nabi wajlis fihi ala warakikal alsar. Nah, ini ketika tasahud akhir ya, ini kita duduklah fihi ala warakikal aisar, pangkal paha. Wadha' rijlaka yusra kharijatan, dan letakkanlah kaki kirimu itu kharijatan, artinya keluar. Ya, kita sudah nempel di lantai pantat kita. Kalau yang tadi yang iftiros di awal rakaat kedua tasahud awal itu, maka kita masih nempel atau menduduki kaki kiri. Kalau kita sudah di tasahud akhir, maka kaki kiri sudah dimasukkan. Ini sudah lumrah, sudah mahfum ya rasa. Mintah tika wang sip. Nah, mintah tika di atas atau di bawahmu. Artinya ya sudah memang dimasukkan ke dalam kaki kanan. Wang sip, dan tegakkanlah al-qadam al-yumna, sedangkan kaki yang kanan itu tegak memanjat gitu ya. Tsummakul badal faraq assalamualaikum, kemudian ucapkanlah setelah selesai itu assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, marrataini, ke kanan dulu kemudian ke kiri, minal janibaini, dari kedua sisi, artinya salam ke kanan kemudian salam ke kiri. Nah, ketika salam ini, ketika imam selesai salam yang kedua, artinya sempurna salam yang kedua, baru kita melakukan salam yang pertama. Biasanya kita kurang memahami di sini, ketika ya sebenarnya ini etika yang pas bagi kita untuk kita amalkan. Ya, setelah imam selesai atau sempurna salam yang kedua, baru kemudian kita melakukan salam yang pertama. Jangan sampai mendahului imam. Setelah kita salam, wal tafid, maka menolehlah bihaitsu yura bayadu khaddika. Kemudian menoleh ke kanan, artinya salam assalamualaikum warahmatullahi. Ini sekiranya terlihat putih pipi. Ini kalau orang hitam kayak mana? Ya, artinya kedua pipi kita biar terlihat dari seakan-akan ya, kalau dilihat dari belakang itu dapat terlihat pipi kita, sisi kita. Ya, pipi kedua sisi kanan ataupun sisi kiri. Min janibaika wanwi khuruja minas shalah, dan kemudian niat untuk apa? Keluar dari salat. Artinya karena memang rangkaian salat itu ya diawali dari takbir tadi ya, kemudian diakhiri dengan salam. Itu adalah salat ya. Wanwi khuruja minas shalah, dan kemudian niat untuk apa? Untuk keluar dari salat. Wanwi salam, kemudian niat salam ala man ala janibaika min malaikah wal muslimin, dan kemudian apa? Kita salam atau salam tadi itu atas siapa atau orang-orang yang ada di samping kita atau sampingmu. Bayani minal malaikah, atau dari malaikat, atau wal muslimin, artinya kalau muslimin ya sudah barang tentu orang yang ada di kanan kiri kita atau di saat kita sholat berjamaah. Kalau memang kita munfarid, maka sudah barang tentu ada malaikat, maka kita bersalam kepadanya. Wahadhihi sholatul munfarid, artinya ini adalah rangkaian jikalau ini dikerjakan bagi orang yang munfarid. Kalau jamaah nanti di fasal selanjutnya adabul imamah wal qudwah, maka ada pembahasan sendiri.
Namun secara umum dari awal sampai akhir ini ya sama kita bisa terapkan dalam sholat berjamaah. Bagi seorang makmum ya sama halnya. Namun untuk bacaan-bacaan tadi mungkin ya yang pada rukuk kemudian pada saat sujud yang awalnya 3 ketika sendirian ini bisa ditambah sampai 7 sampai 10. Namun pada saat makmum menjadi seorang makmum sholat berjamaah ya 3 saja sudah cukup itu. Wa imadus sholati, dan adapun tiang atau menjadi pokok al khusu'u itu khusu', artinya penopang dari sholat itu sendiri adalah kekhusuan. Wa khudurul qalbi ma'al qiraati wa dzikri, dan kemudian hadirnya hati, kita mampu menghadirkan hati dalam apa? Dalam hal membaca ma'al qiraah, kemudian zikir wal fahmi bil fahmi. Artinya apa yang kita baca kemudian itu bisa kita fahami setiap lafadznya, kandungan-kandungan yang terdapat dalam bacaan sholat, sehingga kalau kita bisa memahami tafakkur, nah maka ini bisa menjadi sarana bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk. Namun kalau kita tidak mampu untuk memahami, nah ini biasanya bayangan kemana-mana, akhirnya pikiran kemana-mana karena kita kurang fokus pada satu titik, yakni pada sholat itu sendiri. Wa qala Hasan Basri, dan ini Hasan Basri rahimahullahu taala, kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra. Nah, ini dikatakan Hasan Basri, dikatakan bahwasanya setiap sholat yang tidak dihadirkan di dalamnya, artinya hatinya itu tidak fokus, tidak konsentrasi pada sholat, maka sholat yang seperti ini adalah al-uqubati asra, artinya siksaan itu cepat datangnya. Ini sudah sholat namun malah justru mendapat apa? Mendapat siksa. Ini menjadi sebuah pelajaran atau menjadi amalan yang kita semangat dalam mengerjakan sholat. Artinya ya sebaik mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya. Dalam keadaan sholat atau pada posisi sholat kita harus berlomba-lomba sekhusyuk mungkin, menghadirkan hati kita sepenuhnya untuk beribadah, sepenuhnya untuk apa? Untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada hakikatnya kita sholat itu adalah bercakap-cakap, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yusalli sholata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usyruha wa inna ma yuktabu lil mar'i min sholatihi biqadri ma aqala minha. Dan ini Nabi bersabda bahwasanya seorang hamba yang sholat di dalam sholat tersebut akan tetapi fala yuktabu, dan ini tidak dicatat pahalanya ya, 1/6 atau 1/10 ini tidak mendapatkan pahala. Wa inna ma yuktabu, dan ini adapun sholat yang dicatat sebagai pahalanya atau yang mendapatkan pahala yang sempurna, yakni sholat yang di dalam sholatnya itu biqadri ma aqala minha, artinya seberapa derajat kekhusyuan kita di dalam sholat, maka itulah nantinya yang akan mendapatkan pahalanya. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin dalam keadaan apapun itu, maka kita selalu berusaha. Intinya kita sebagai hamba jangan sampai berputus asa bahwasannya saya sudah mentok, sudah malas, tidak ada rasa greget, tidak ada rasa semangat. Kita harus semangat optimis untuk berlomba-lomba ya. Agar apa? Agar dalam sholat itu dapat khusyuk, sekhusyuk-khusyuknya. Bahkan kalau memang sudah khusyuk itu mau di apapun itu tidak terasa. Kita baru sholat takbir Fatihah, mendengarkan Fatihahnya imam, kemudian ada nyamuk datang. Wah, ini sudah geger ini, apalagi kaki waktu masih basah biasanya itu. Kalau dulu di pesantren itu waktu masih basah, buruan nyamuk. Nah, dan ini kalau terganggu sudah barang tentu, wah ini sudah geger. Jadi hentak-hentakan. Nah ini kira-kira mampu menahan enggak? Kalau memang ini mampu menahan dari godaan yang seperti itu, ya contohnya nyamuk itu, ya. Maka kalau memang kita sudah hadir hati kita pada sholat dan menghadap Allah, ya, bercakap-cakap, berdialog dengan Allah, maka apapun itu biarkan. Nanti pada waktu rukuk atau sujud pasti dia akan
terbang sendiri, karena memang sudah jadi kena gerakan baju kita atau pakaian kita, maka dia akan kabur. Tapi kalau memang dari awal sudah ini apa, nah pasti pikiran sudah kemana-mana. Itu kalau memang kita belum bisa menghadirkan hati di dalam sholat, maka menjadi kewajiban kita semuanya bagi muslimin dan muslimat untuk apa? Untuk selalu berusaha agar di dalam setiap sholat kita ini dapat khusyuk, dapat memahami apa yang kita baca ketika bacaan-bacaan di dalam sholat. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang hamba yang tekun, giat dan ibadah serta mendapatkan kekhusyuan di setiap ibadah yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Adabul imamah wal qudwah wallahu a'lam bissawab. Demikian materi atau kajian pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon ampun dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau pemaknaan yang kurang pas. Maka dari hati yang paling dalam saya mohon ampun dan mohon ridhonya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan yaitu pemaparan dan tausiah dari Al-Ustadz Mahfud Effendi dalam kitab Hidayatul Hidayah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Baik, pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM, stay tune di Radio Al-Hikam, nantikan acara yang selanjutnya. FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga.